Ya, baik. Selamat sore buat Anda sekalian. Pada hari ini kita memasuki perkuliahan pertemuan yang kelima. Pada pertemuan keempat minggu lalu kita sudah belajar tentang model-model komunikasi. Dan saya lihat dari jawaban Anda semua banyak yang bervariasi juga. Tetapi secara umum kita lihat lebih banyak yang menjawab seperti pada poin berikut ini. Dan ini sudah merupakan kesepakatan kita karena memang namanya model-model komunikasi itu banyak juga disampaikan oleh berbagai ahli, sehingga kalaupun ada jawaban yang berbeda-beda pada minggu lalu, saya pikir semua itu tidak ada masalah ya. Namun sebagai rujukan kita pada kesimpulan untuk model-model komunikasi, kita simpulkan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu model komunikasi yang linear. Ini juga banyak menurut para ahli-ahli. Yang kedua juga model komunikasi transaksional ya, transaksional. Dan yang ketiga adalah model komunikasi interaksi. Nah, saya pikir semua pengertian-pengertiannya ini sudah ada pada jawaban-jawaban Anda. Nah, saya pikir itu semua sudah bagus. Nah, maka pada pertemuan kelima ini kita bicara tentang jenis-jenis komunikasi dalam kontrak kuliah kita, yaitu ada namanya komunikasi secara lisan dan mendengarkan. Namun ini saya persempit menjadi jenis-jenis komunikasi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Maka pada pertemuan kelima ini saya akan bagikan 4 jenis-jenis komunikasi secara umum. Yang pertama yaitu komunikasi lisan atau verbal atau dengan kata-kata. Nah, maka pengertian daripada komunikasi lisan ini yaitu penggunaan bahasa untuk menginformasikan ataupun mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa. Nah, ini adalah jenis komunikasi yang sangat lebih umum. Tentu yang namanya bahasa atau lisan atau verbal, tentu inilah yang dipandang lebih efektif dan komunikatif karena memang senantiasa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jenis komunikasi ini sangat lazim dipergunakan dalam penyampaian informasi. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Berarti nonverbal itu adalah kebalikan daripada yang verbal. Berarti ini bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bahasa-bahasa tubuh atau juga gerak tubuh atau yang sering dikatakan dengan gestur ataupun body language ya. Nah, maka komunikasi jenis ini juga bisa dipahami ya lewat katakanlah baik mimik ataupun ya bahasa-bahasa tubuh yang lain. Contoh, kalau orang senyum, ya tentu ini adalah jenis komunikasi non verbal yang menandakan seseorang itu senang ataupun terima dengan apa yang diinformasikan. Tetapi kalau dahinya sudah berkerut, sudah cemberut, nah ini juga mengkomunikasikan bahwa apa pesan yang diterima itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita juga semakin diajak lebih memahami jenis komunikasi yang nonverbal ini supaya kita lebih paham apa sedang dialami orang lain. Nah, karena dari gesturnya, bahasa tubuhnya juga kita bisa melihat apakah orang lain sedang setuju atau sedang memahami atau sedang senang dengan apa informasi yang kita sampaikan dalam berkomunikasi ya. Jadi harapan kita hal ini juga perlu sangat-sangat kita dalami. Oke, yang ketiga adalah komunikasi tertulis. Tentu komunikasi tertulis yang saya sampaikan dalam hal ini sebagaimana yang sering kita katakan bahwa bagaimana menyampaikan sebuah pesan atau informasi lewat tulisan. Tulisan dalam hal ini boleh surat, apalagi di zaman teknologi canggih ini kan, boleh lewat WhatsApp, juga dengan Facebook, Twitter, dan juga IG dan yang lain-lain. Yang penting
penyampaian pesan melalui tulisan. Ini sangat banyak juga dilakukan pada zaman sekarang ini. Dan yang keempat adalah komunikasi visual. Nah, visual itu adalah pandangan. Jadi, komunikasi visual dalam hal ini menyampaikan sebuah pesan atau informasi lewat gambar, juga lewat pameran, lewat foto atau seni, dan juga atau sketsa, ataupun bagan, ataupun grafik. Jadi dalam hal ini, contoh seperti seorang seniman bisa menggambarkan atau memberikan pesan lewat sebuah poster ataupun gambar. Nah, ini kan kita bisa memahami dan bisa kita menerima berbagai pesan atau informasi lewat pesan, lewat gambar, lewat juga katakanlah media-media yang dilakukan. Inilah yang disebut dengan komunikasi visual. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam pembelajaran kita hari ini cukup saya sampaikan bahwa kita mengenal yang namanya secara umum 4 jenis komunikasi. Namun di sisi lain, kalau Anda menemukan referensi lain ternyata masih banyak jenis-jenis lain, itu boleh dari perspektif lain. Jadi tidak ada yang salah, karena semakin banyak sumber atau referensi, pasti juga semakin banyak info-info ataupun keterangan yang boleh kita pahami. Nah, barangkali untuk sementara demikian dulu bahan kuliah kita pada pertemuan kelima ini, dan lanjutannya nanti kita akan melihat kedalaman dan kebaikan keburukan masing-masing jenis-jenis komunikasi ini. Demikian video ini Bapak sampaikan. Atas perhatian Anda, Bapak ucapkan terima kasih dan salam sehat.